Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan hidup bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords. 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang memang cukup menggambarkan sih. Mohon maaf, ya. Energinya cukup buruk, cukup negatif. Aku lihat ada keterpurukan, kegagalan, ya kan? Sebuah belenggu masalah, ujian yang sepertinya memang begitu banyak banget, teman-teman. Ya kan? Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain, dan seterusnya. Jadi dari energi ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana keterpurukan kamu sebenarnya. Oke, mungkin tidak semua, ya kan? Tetapi terlihat banget. Kamu dalam fase yang cukup kritis. Dan ketika kamu dalam fase yang sangat terjatuh banget, teman-teman, ya seakan-akan banyak orang yang menjauhi kamu, gitu loh. Banyak orang yang membenci kehidupan kamu juga, ya. Dan bahkan oleh keluarga kamu sendiri ketika kamu dekat dengan mereka, ya seakan-akan mereka tuh benar-benar menjaga jarak banget dengan kamu. Mereka takut, ya kan? Bahkan semua orang takut. Ketika kamu dekat dengan mereka, ya kamu dianggap mungkin ingin meminta tolong, berhutang kepada mereka, seperti itu. Ya. Nah, oke. Terlepas dari apapun masalah yang mungkin sedang terjadi ya dihadapi oleh teman-teman Gemini, kita akan lihat teman-teman apakah kamu akan berpotensi, berpeluang, akan bangkit dalam pekan ini. Aku punya Six of Cups. Wow. 6 cangkir muncul hadir. Jadi untuk energi kartu kedua ini teman-teman, ada potensi indikasi bahwasanya kehidupan kamu akan bangkit. Ya, akan bangkit. Akan selesai tuh permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dan membelenggu kehidupan kamu. Satu demi satu dan bahkan mungkin semuanya bakal segera selesai tuntas. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah keajaiban besar akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini. Adanya sebuah indikasi kamu akan dipertemukan dengan begitu banyak orang-orang baik, ataupun kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang bakal membantu dan menolong kamu menyelesaikan masalah kehidupan kamu. Mungkin saja ketika berbicara masalah pekerjaan, ya kan, bagi kamu yang selama ini mungkin sulit di dalam mencari pekerjaan, ada sebuah indikasi bahwasanya seseorang tersebut mungkin saja akan memberikan kamu sebuah pekerjaan, ya kan? Ya, dan bahkan di dalam hal-hal yang lain, tergantung masalahnya apa sih sebenarnya. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ace of Swords. Nah, ya kan? Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberhasilan kamu, teman-teman. Ya kan, bangkit dari segala keterpurukan, mohon maaf. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, terkadang untuk mendapatkan hal yang besar, ya ujiannya juga besar. Tantangannya juga besar banyak. Gitu loh. Dan bahkan ya ketika
segala sesuatunya benar-benar sudah berakhir, tantangannya, masalahnya teman-teman, maka aku yakin kehidupan kamu seolah-olah akan berubah 180 derajat. Masa-masa yang mungkin sangat sulit ini bakal benar-benar kamu ingat banget teman-teman. Dan kamu juga pasti bakal mengingat lah, mana orang-orang yang selama ini terlihat kesannya itu menjauhi kamu ketika kamu susah dan mendekati kamu ketika kamu sukses. Berarti banyak dari mereka yang hanya ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Ya, maunya ketika kamu senang aja nih. Ya kan? Tetapi ketika kamu susah mereka pada menjauh. Seperti itu. Dan paling penting ya, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk berhati-hati nantinya teman-teman ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu ya pasti tujuannya sudah lain, ya kan? Tujuannya pasti sudah lain. Seperti memiliki sebuah kepentingan pribadi terhadap kehidupan kamu, ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, sebenarnya memang aku akui beberapa masalah yang terjadi ini selalu saja ada kaitannya dengan energi yang sepertinya selama ini memang berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Tetapi yang niscaya ketika ada pertolongan jalur langit ya teman-teman, mungkin sebab untuk manifestasi atas doa kamu, pada akhirnya kamu akan memperoleh kembali kemenangan. Kamu akan memperoleh kembali sebuah kebahagiaan kamu, teman-teman. Amin. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki ya. Untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini? Nah, pada kata yang pertama, aku punya Five of Wands. 5 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Berbicara masalah keuangan, teman-teman. Lagi dan lagi, aku melihat ada energi yang sangat negatif, teman-teman ya. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi toksik, energi jahat ya kan. Jadi kesannya mereka tuh ingin menghancurkan kehidupan kamu, menundukkan, menaklukkan kamu, teman-teman. Ya, menyingkirkan kamu juga. Kenapa? Ya karena mungkin saja kehidupan kamu lebih baik daripada kehidupan mereka. Kamu selalu unggul di dalam segala hal. Iya kan? Kehidupan ekonomi kamu, keuangan kamu lebih bagus daripada mereka. Dan aku rasa ini sudah cukup menunjukkan bahwasannya kamu bukan orang yang dapat dengan mudah dijatuhkan. Buktinya, kamu sendiri loh. Dan mereka begitu banyak. Tetapi ya hingga saat ini kalau aku lihat belum ada sih yang mampu, mohon maaf ya. Bukan berarti kamu lantas menyombongkan segala hal yang mungkin sudah kamu miliki, teman-teman. Namun, ya memang ini sebuah bukti gitu. Menunjukkan bahwasanya banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu tetapi selalu gagal. Ya kan? Selalu gagal. Dan bahkan mungkin saja, teman-teman, kehidupan mereka semakin terpuruk gitu loh ketika berusaha untuk menjatuhkan kamu, menjolimi kamu. Ya. Nah, kemudian aku punya Ace of Cups. Sebagai energi penutup ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, dan kelimpahan, teman-teman. Ya, jadi ada rezeki yang berlimpah ruah, ya kan? Ada sebuah bentuk manifestasi atau doa, ya, manifestasi dari doa-doa kamu, keberkahan, keberuntungan. Jadi banyak hal positif ya. Sebenarnya memang untuk masalah keuangan semakin banyak orang yang membenci, tidak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ini akan semakin membuka pintu rezeki kamu, ya kan? Semakin terbuka selebar-lebarnya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Aku punya Six of Wands, The Devil, dan aku punya Seven of Pentacles. Nah, oke. Berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga, tidak hanya di lini kehidupan sosial kamu, bisnis dan pekerjaan, teman-teman. Nampaknya di dalam kehidupan rumah tangga kamu juga ada sih yang sebenarnya ingin menaklukkan ya. Nah, ini sih biasanya selalu saja identik dengan yang namanya hadirnya ya pihak ketiga yang mencoba untuk mengusik kehidupan rumah tangga kamu. Jadi kudu hati-hati dan waspada, teman-teman. Dia selama ini selalu memantau gitu loh, mencari sebuah kesempatan dan peluang untuk merebut dia dari kamu.
ketika semuanya sudah dicapai dengan cukup baik ya, artinya dari kondisi kehidupan sosial gitu teman-teman ya, keuangan yang bagus. Nah, ada indikasi ya bahwasanya dia ingin merebut apapun yang kamu miliki, termasuk pasangan dan bahkan harta. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Kemudian aku punya Three of Wands, 3 tongkat. Dan aku punya Temperance, teman-teman. Nah, berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran. Oke. Jadi, dari ketiga kartu ini sih, teman-teman, aku merasakan sebuah indikasi loh tentang adanya cinta segitiga. Hubungan diam-diam yang selama ini terjalani, teman-teman, ya, dengan seseorang yang memang nggak kamu duga sebelumnya. Kenapa? Ya karena memang seseorang yang menjadi pihak ketiganya di sini kamu kenal dengan cukup baik. Seseorang yang selama ini berhubungan baik dengan kamu banget, teman-teman. Jadi tentu ini sesuatu hal yang sangat mengejutkan ketika teman-teman kamu mengetahui bahwasannya dia selama ini sudah menikam kamu dari belakang, ya. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Aku punya The Hierophant, teman-teman. Wow, bagus ya. Sebagai energi pembuka, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru, tentang energi yang dimana kamu akan terkoneksi dengan seseorang melalui perantara ya. Nah, perantara mungkin dari keluarga ataupun dari teman ya. Ibaratkan seperti bakal ada perjodohan ya ataupun dikenalin lah, yaitu koneksi kamu nanti bakal seperti itu. Proses kamu akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Dan kemudian aku punya The Empress. Ya, sepertinya seseorang yang bakal dikenalin oleh kamu ya, oleh seseorang ya, mungkin seperti teman-teman. Mungkin sesuai dengan harapan-harapan kamu lah. Ketika kamu berharap kali ini ingin dipertemukan dengan sosok orang yang benar-benar berkomitmen, serius, ya kan, yang dewasa, yang bijaksana, teman-teman. Aku melihat ada sebuah indikasi seperti itu ya. Energi ini cukup positif. Nah, ternyata benar, aku punya King of Swords, teman-teman. Raja Pedang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah komitmen, ya kan? Sebuah, memang sih kalau secara energi ini orang pekerjaannya cukup matang banget, ya kan, cukup mapan banget lah, dan kedewasannya memang aku akui. Tetapi ada satu hal yang memang terlihat cukup negatif sih. Dia orang yang cukup overprotective dan kemudian orang yang memiliki apa ya, ego yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi kudu sabar juga sih ketika menjalin hubungan dengan dia ya, teman-teman. Oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya The Magician, ada Knight of Cups, dan aku punya Nine of Pentacles. Nah, berbicara masalah hubungan dan kedekatan diri kamu dengan seseorang, teman-teman. Jadi, ini katanya menggambarkan tentang sebuah apa ya, energinya sangat positif banget, ya kan? Powernya besar, tapi positif, teman-teman. Nah, kemudian aku melihat seseorang yang sangat berkomitmen, seseorang yang bakal menunjukkan keseriusannya. Jadi orang ini mungkin akan berkorban dan berjuang apapun ya, demi membahagiakan kamu, itu bisa saja. Ataupun mungkin kebalikannya. Nah, kemudian di sini terlihat kok, kamu juga menyambut dengan baik, kamu juga merasa cukup nyaman dengan hubungan ini. Karena kamu meyakini bahwasannya energi ini sangat positif. Nah, mungkin ketika kita berbicara terkait dengan ketiga kartu ini, teman-teman, ini sudah cukup menunjukkan tentang bagaimana sebuah keadilan yang sepertinya memang Tuhan berikan kepada kamu. Tuhan pada akhirnya mempertemukan kamu dengan seseorang yang mungkin selama ini kamu harapkan dan sesuai dengan kriteria keinginan kamu, teman-teman. Ya, amin. Semoga benar-benar energinya positif tentunya. Next, poin terakhir. Kita akan lihat kondisi 12 tanggal lahir ya, teman-teman. Mohon maaf. 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 22, tanggal 1, tanggal 13, 25,
24, 17, tanggal 5, 15, 28, tanggal 6, 14, dan tanggal 10. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.